Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, selamat. Udah pada sarapan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Roni, kemana tadi Roni ke pasar ya? Enggak, Pak, antar Ibu ke tempat acara, Pak. Oh. Oke, sudah masuk jadwal sharing session pertama ya. Jadi kita nanti akan ada sharing session rutin per 2 minggu. Jadi tiap tiap 2 minggu sekali. Jadi tiap 2 minggu sekali kita akan melakukan sharing session menganalisa kira-kira apa yang sudah kalian lakukan, apa kendalanya, kemudian apa kira-kira solusi yang bisa kita berikan terhadap permasalahan itu. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kita akan coba bahas dulu tentang laporan mingguan ya, supaya nanti pencairan kalian tidak ada kendala. Kemarin yang sudah selesai siapa? Kiki sudah selesai, Kiki? Coba Sudah, kirimkan, coba tolong kirimkan biar kita tampilkan, biar kawan-kawan lain Minggu juga bisa. pertama atau minggu kedua, Pak? Minggu kedua aja. Minggu pertama buat aja seperti sekreatif kalian lah. Gitu. Iya, Pak. Karena kan minggu pertama itu sebelum ada kegiatannya kan, kalian masih observasi. Yang kemarin malam aja. Sudah, Pak. Oke, bentar ya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, jadi nanti kalian buatnya ikutin aja format yang ada di buku panduan. Yang bagian pertama itu ada data diri kalian, pamong, terus juga ada TPL, kemudian laporannya pertama itu ada rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatannya kalau misalnya memang kegiatannya itu ada sambungannya di minggu kedua, di minggu selanjutnya berarti disebutkan aja, misalnya ini pengembangan ekstrakurikuler tari tanggal 13 Agustus kemarin kan udah lewat, berarti dilaporkan kan tanggal 16 ya atau tanggal 15 hari ini. Kalau misalnya nanti minggu depan kalian punya kegiatan yang sama lagi, tulis lagi gitu pengembangan ekstrakurikuler tari tanggal berapa gitu. Jadi laporannya per minggu. Kemudian misalnya perlombaan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-67. Misalnya ini tanggal 14 ada kan, tanggal 14. Kemudian nanti tanggal 17 ada lagi. Ya udah nggak apa-apa, buat tulis lagi hal yang sama, tapi apa yang membedakannya? Misalnya perlombaan tanggal 14 ini berhitung cepat, rangkaian ranking 1, vokal grup dan baca puisi. Terus nanti tanggal 17 apa lagi, Yuli? Tanggal 17 itu perlombaan non-akademik, Pak. Perlombaan balap karung. akademik. Nanti tulis dalam kurung balap karung apa gitu kegiatannya. Jadi tetap namanya sama, tapi dikerjakan di minggu lainnya. Oke, kemudian analisis hasil kegiatannya. Untuk perlombaan dalam rangka ada pun cabang perlombaan adalah berikut antara lain gitu. Hasil kegiatannya ada pun puisi gitu. Berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Oke, itu hasilnya ya. Kemudian hambatannya tulis, kemudian yang keempat rencana perbaikan untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, kemudian baru lampiran dan tanda tangan kalian sendiri. Jadi kalau sebelum minta tanda tangan pamong, kalian minta tanda tangan kalian dulu, baru minta tanda tangan pamong. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan untuk laporannya? Ada? Sudah jelas?
Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan sharing sessionnya. Kira-kira ada yang perlu kalian sampaikan? Mungkin ada masalah atau mungkin ya nggak harus masalah ya. Kalaupun misalnya nggak ada, kalau misalnya memang nggak ada masalah, kalian bisa nyampaikan apa perkembangannya, boleh. Siapa yang mau mewakili? Roni? Ketua atau siapa? Sekretaris, bendahara, boleh siapa aja? Siapa yang mau mewakili mungkin ada, atau masalah kalian sendiri dengan pamongnya juga boleh disampaikan. Mungkin ada kendala apa gitu yang menurut kalian tidak pas atau ada ketidakcocokan atau apa, boleh silakan. Atau tidak ada masalah sepanjang ini, selama berapa nih, 2 minggu ya, lebih kurang 2 minggu, tidak ada masalah, berjalan lancar. Sepertinya belum ada, Pak, selama 2 minggu ini. Oke, berarti sesuai ya. Oke, baik, untuk apa namanya, untuk program lainnya, misalnya yang yang tadi punya Kiki ya, yang misalnya yang program bersama itu boleh juga ya, boleh dimasukkan ke dalam laporan mingguan. Misalnya donasi buku, misalnya donasi buku kalian juga sebenarnya juga harus kalian tulis ya, kalian tulis di dalam laporan tadi, dua minggu pertama ini kira-kira minggu pertama setelah program itu kalian rencanakan apa perkembangannya. Misalnya sudah ada yang nanya gitu bagaimana cara ngirim bukunya, atau mungkin ada yang sudah mengirimkan bukunya ke kalian gitu. Itu bisa juga kalian laporkan di laporan mingguan. Itu tadi punya si Kiki belum ada ya, Ki? Iya, Pak, nanti ditambahkan. Nanti ditambahkan, termasuk juga program-program yang lainnya. Jadi laporkan saja per minggunya gitu. Apa kemarin program lain yang kalian rencanakan yang punya bersama? Donasi buku apalagi? Untuk workshop aplikasi aksi, Pak, itu minggu depan. Nah, itu maksudnya kalaupun misalnya memang nggak ada minggu ini, nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya jadwal minggu depan nanti dilaporkan di minggu. Tapi kalau yang misalnya memang berjalan sampai akhir, misalnya donasi buku ya, itu kalian laporkan aja tiap minggu. Gitu. Boleh juga nanti kalian tulis di laporan dari saya gitu. Kemarin yang dari saya itu udah ada beberapa yang nanya, sudah ada juga beberapa yang janji mau kasih bukunya, tapi sampai hari ini tuh bukunya belum saya terima gitu. Tapi mereka udah janji mau ngasih gitu. Jadi itu nanti bisa aja kalian tuliskan di laporan kalau informasi donasinya itu sudah tersebar, tinggal menunggu orang-orang yang sudah mendapatkan informasi itu untuk memberikan bukunya. Oke, jadi nanti kalau misalnya minggu depan udah ada yang terkumpul bukunya, tinggal dilaporkan udah terkumpul berapa buku gitu. Minggu depannya gitu lagi sampai akhir program. Jadi itu yang program yang berjalan. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Ara. Semisalkan kami mau buat program-program kayak acara-acara gitu kan, Pak. Terus kami mau mengajukan dana, itu bisa ke LPDP-nya atau ke pihak kampus mengajarnya, Pak? Kalau Bapak lihat di grup sih katanya nggak bisa ke LPDP, nggak bisa ke kampus mengajar, nggak bisa kalau untuk acaranya, karena kan yang di cover LPDP itu biaya kalian ya. Untuk dananya kalian mungkin bisa buat proposal sekolah ke dinas. Jadi kalian itu sebenarnya ke sekolah itu kan dari awal sudah disampaikan bukan untuk menggantikan guru gitu. Termasuk juga ketika misalnya kalian ke sekolah itu bukan untuk membuat program. Jadi maksudnya bukan membuat program dalam artian program yang harus ada dananya gitu. Jadi kalau misalnya memang ada program yang besar dan harus ada dananya, itu ikut sistematis sekolah gitu, ikut aturan sekolah. Kan kalau misalnya sekolah mau buat acara, kemudian mereka butuh dana, kan mereka buat proposal, kemudian proposalnya diajukan ke dinas. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat program itu,
bisa saja kalian itu hanya sebagai pembantu ya, membantu guru-guru di situ untuk membuat rencana itu gitu. Jadi kalian boleh membantu mereka buat proposal, tapi nanti kan yang tanda tangan proposalnya tetap kepala sekolahnya gitu. Jadi tetap kepala sekolahnya kemudian diajukan ke dinas gitu. Jadi tidak bisa pendanaan itu ke pihak LPDP atau kampus mengajar. Kalaupun misalnya sekolahnya mau ke LPDP atau kampus mengajar, itu tetap bukan atas nama kalian gitu. Jadi bukan atas nama kampus mengajar. Jadi misalnya guru sekolah mau mengajukan proposal ke LPDP, boleh, ke LPDP boleh, ke kampus mengajar kayaknya enggak. Ke LPDP boleh, ke Kemdikbud boleh, tapi itu tetap atas nama sekolah. Jadi tetap atas nama sekolah, bukan atas nama kampus mengajar. Atas nama sekolah berarti yang tanda tangan kepala sekolah, panitianya guru-guru, paling kalian ya cuman ikut sebagai anggota dan membantu pembuatan proposal misalnya. Itu ya, Yuli. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Ara ya yang tanya. Oke. Lagi teringat, kemudian terkait yang open donasi tadi, itu kalian bisa juga ya, bisa buat proposal ke Dinas Perpustakaan di Benar Meriah, atau boleh juga ke Dinas Perpustakaan Provinsi Aceh gitu, atau ke Perpustakaan Nasional. Jadi nanti coba dicari-cari di internet, misal contoh proposalnya gimana, proposal permintaan buku. Nah, itu nanti kalian coba buat proposalnya, nanti diajukan ke kabupaten ini dulu, ke Kabupaten Benar Meriah, ke Dinas Dinas Perpustakaan ya, kalau nggak salah Dinas Perpustakaan dan Arsip, nanti coba dicari tahu namanya apa. Boleh juga mungkin kalian tanya-tanya sama guru pamong kalian atau sama guru lainnya yang punya pengalaman, mungkin pernah mengajukan proposal permintaan buku ke Dinas Perpustakaan itu di Benar Meriah. Kemudian boleh juga yang anak usia kan masih punya kawan tuh di Banda Aceh, mungkin bisa buat proposal ke perpustakaan daerah provinsi ya, ke provinsi yang di Lamnyong. Masih di Lamnyong ya? Roni, perpustakaannya masih di Lamnyong kan? Perpustakaan daerah ya, Pak? Iya, perpustakaan Aceh, yang Aceh. Kayaknya udah pindah, Pak, kemarin itu. Tapi masih perbaikan karena kan ada gedung baru, Pak, kemarin tuh. Ya, pokoknya ditujukan ke situ proposalnya bisa juga, atau boleh ke Perpustakaan Nasional gitu. Jadi nanti boleh dicari-cari, dilihat-lihat contoh proposalnya, itu kalian boleh mengajukan permintaan buku ke sana. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Erda. Pak, saya kesulitan mendapatkan tanda tangan guru pamong saya, Pak. Jadi saya nggak bisa ngirim laporannya. Kenapa guru pamongnya? Kan semalam itu udah saya minta kan, Pak. Ya. Gurunya bilang, Ibu lihat dulu laporan kakak katanya, Pak. Udah saya kirim, Pak, tapi nggak direspon. Terus kemarin juga saya udah minta, nggak direspon. Tadi pagi juga saya udah ngechat, Pak. Belum direspon juga, Pak. Di sekolah ketemu sama ibu tuh? Ketemu, Pak. Terus ibunya bilang apa? Udah minta, ibu tuh bilang, nanti Kak, Ibu baca dulu semua laporan kakak, katanya gitu. Baru Ibu mau tanda tangan, katanya Pak. Mungkin besok ketemu lagi sama ibu tuh, bilang saja kalau jadwalnya itu sudah sudah ini ya, harus sudah diupload gitu. Karena bilang aja Bu, ini laporannya per minggu Bu gitu. Jadi bisa saya ngirim laporan besok, Pak? Ngirim ke boleh nggak apa-apa. Jadi ngomong dulu berarti baik-baik sama gurunya, sampaikan kalau deadline laporannya itu tapi kalau laporan itu sebenarnya deadline-nya bukan hari Senin, tapi deadline-nya itu hari Selasa tiap minggu. Di laporan mingguan itu deadline-nya itu hari Selasa tiap minggunya. Jadi kan kalian selesai Sabtu, gitu. Itu kalian diberikan waktu pembuatan proposal itu hari Minggu, kemudian boleh saya Senin minta tanda tangan, nanti paling telat itu uploadnya hari Selasa.
Jadi nggak usah susah. Terima kasih, Pak. Oke. Teh tadi diomongin baik-baik, bilang deadline-nya itu sudah dekat, Bu. Gitu. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, kalau Ya. laporan awal itu deadline-nya kapan, Pak? Karena saya juga belum mendapatkan tanda tangan guru pamong. Laporan awal itu sebenarnya deadline-nya kemarin, tanggal berapa tuh? 14 ya? 14. Minggu kemarin itu tanggal berapa? Minggu kemarin itu tanggal berapa sih? Hari ini 15, tanggal 8 ya? Tanggal 10 kemarin harusnya. Tanggal 10 deadline-nya. Tapi karena kemarin tuh kayaknya memang situs MBKM-nya nggak bisa diakses, masih error, makanya saya bilang ya secepatnya gitu. Kalau yang udah dapat tanda tangan, upload aja terus. Terus yang penting itu kalian cek tiap ini ya, tiap ada kesempatan kalau misalnya memang kalian bisa ngecek situsnya, ngecek aja gitu. Kalau misalnya memang situsnya lagi baik-baik saja, terus kalian bisa upload laporannya, upload terus gitu. Bagi yang sudah dapat tanda tangan pamongnya. Jadi untuk laporan awal secepatnya ya. Kalau bisa laporan awal dulu kalian upload, baru laporan mingguan gitu. Karena kan laporan mingguan itu hasil dari rencana awal gitu. Apa yang kalian rencanakan di laporan awal itu yang kalian laporkan per minggunya di laporan mingguan. Jadi usahakan upload dulu laporan awal. Jadi yang belum dapat tanda tangan pamong, usahakan besok minta tanda tangan pamongnya gitu. Supaya kalian bisa upload duluan laporan awalnya. Baru setelah itu upload laporan minggu kedua. Gitu. Minggu pertama nggak apa-apa, upload aja terus. Yang laporan minggu pertama upload aja, bilang aja di dalam laporan itu bahwasannya kegiatan penyerahan ke dinas, kegiatan ke sekolah, kemudian kegiatan observasi di sekolah itu berjalan lancar, terus lampirkan foto-foto. Oke, ada lagi? Sejauh ini nggak ada kendala ya, sejauh ini aman-aman saja. Kalau di sekolah lain itu banyak sekali kendalanya, ada yang pindah sekolah, ada yang macam gitu, macam-macam halangannya. Ada yang sekolahnya nggak mau menerima, ada yang di sekolahnya disuruh gurunya nggak ngajar, tapi disuruh mahasiswa yang ngajar gitu. Ada juga yang sekolah macam-macam halangannya. Semoga nanti kalian terus berkomunikasi, terus kalaupun misalnya ada yang nggak sesuai dengan yang kalian lihat, yang nggak sesuai, nanti kalian rubah secara pelan-pelan, ikutin aja dulu, lihat dulu apa yang terjadi di sekolah itu selama sebulan ini. Kemudian kalau nanti baru pelan-pelan kalian buat perbaikan, kalian buat rencana-rencana kalian gitu. Kalau misalnya ada kendala, boleh silakan dilaporkan di grup, nanti kita cari. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk sharing session pertama ini, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kemarin ada yang jatuh ya di yang anak usia di mana ya, di Samahani ya, kalau nggak salah itu ada yang jatuh dan harus operasi. Jadi kalian hati-hati berangkat dari rumah, jangan ngebut-ngebut. Kalau misalnya udah telat ke sekolah, laporkan saja dulu sama pamongnya, ada kendala apa di jalan, atau bocor ban atau apa gitu. Jangan membahayakan diri sendiri. Kesehatan itu lebih utama. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat berhari Minggu, selamat mengerjakan tugasnya. Logbooknya jangan lupa diisi ya, biar cepat saya setujui, biar nanti pencairan dana kalian tidak mengalami hambatan apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu kameranya, Ricky. Buka kameranya, Ricky. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, thank you.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.